Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru. Mubtada khobar. Jadi mubtada khobar. Mubtada itu bahasa Indonesianya subjek, khobar itu predikat. Mubtada itu pokok kalimat. Khobar itu yang menjelaskan pokok kalimat sehingga terjadilah suatu pengertian. Itu mubtada khobar. Al-amsilatu, contoh-contoh. Ditirukan at-tufahatu hulwatun, At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun, Al-jaryu mufidun, al-qitaru sari'un, al-kitabu sari'un, an-nadhafatu wajibatun, an-nadhafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. al-ardu mustadiratun. Baca makmuri. At-tufahatu hulwat, as-suratu jamilat, al-jaryu mufidun, al-qitaru sari'un, an-nadhafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. Pak Ibrahim. At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jari'u mufidun, al-kitaru sari'un, an-nadhafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. Ya, baik. Diperhatikan saja. At-tufahatu hulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus. Gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun, lari itu berguna. Lari itu berguna. Ya, jadi lari itu berguna, lari itu isim ternyata. Ya, tergantung konteksnya. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. An-nazafatu wajibatun. An-nazafatu wajibatun, bersih itu wajib. Bersih itu wajib. Al-ardu mustadiratun. Al-ardu mustadiratun, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Saya ulang, at-tufahatu hulwatun, apel itu manis, as-suratu jamilatun, gambar itu bagus, al-jaryu mufidun, lari itu berguna, al-qitaru sari'un, kereta itu cepat, an-nazafatu wajibatun, bersih itu wajib, al-ardu mustadiratun, bumi itu bulat. Al-bahsu, pembahasan. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun. Contoh-contoh tersebut di atas seluruhnya adalah kalimat. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Setiap kalimat di atas tersusun dari dua isim. Jadi kalimat-kalimat yang sudah kita baca itu tersusun dari dua isim. Wal ismul awwalu fi kulli jumlatin huwallazi ibtada'na bihil jumlata. Isim yang pertama di dalam setiap kalimat adalah isim yang kita gunakan untuk memulai kalimat. Isim yang pertama di dalam setiap kalimat adalah isim yang kita gunakan untuk memulai kalimat. Jadi isim yang pertama itu isim yang digunakan untuk memulai kalimat. Fahuwa lidzalika yusamma mubtada'an. Isim itu jadi dinamakan mubtada. Jadi isim itu dinamakan mubtada yang digunakan untuk memulai. Ibtada dari kata ibtada'a. Ya, mubtadaun isim maf'ulnya, ibtada'a yabtadi'u fahuwa mubtadi'un wa dzaka mubtada'un. Jadi mubtada itu isim maf'ul yang digunakan untuk memulai. Jadi untuk memulai kalimat. Jadi isim yang pertama dinamakan mubtada.
Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismisani fi kulli jumlatin, jika kita meletakkan jari-jari kita pada isim yang kedua pada setiap kalimat, fa akhfainahu an nazarina wa qara'na hakaza. Jika kita meletakkan jari-jari kita pada isim yang kedua di dalam setiap kalimat, maka kita menyamarkan isim tersebut dari pandangan kita sehingga kita enggak melihat. Wa qara'na, dan kita membaca seperti ini. At-tufahatu, apel itu. As-suratu, gambar itu. Al-jaryu, lari itu. Fa innana natahayyaru, maka sesungguhnya kami bingung, maka sesungguhnya kita bingung. Wa nas'alu anfusana, dan kami bertanya-tanya pada diri kami sendiri. Ma sya'nut tufah, bagaimana keadaan apel. Wa ma sya'nus surati, bagaimana keadaan gambar. Wa ma sya'nul jarri, bagaimana keadaan berlari. Jadi kalau ditutup jari kita hanya akan terbaca satu kata, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, maka kita tidak paham maksudnya. Apel itu, nah apa yang dimaksud dengan apel itu? As-suratu, gambar itu, ya maksudnya kita tidak paham, kita bingung apa maksudnya. Walakin idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakaza, tetapi jika kita angkat jari-jari kita dan kita membaca seperti ini, at-tufahatu hulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun, lari itu berguna. Istafadna faidatan tamatan, maka kita akan memahami dengan pemahaman yang sempurna. Jadi kalau diangkat jari kita sehingga tulisannya terlihat, kita akan baca dengan baik. At-tufahatu hulwatun, apel itu manis, maka kita paham maksudnya. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus, kita paham maksudnya. Wallazi afadana huwallazi ismusani fi kulli jumlatin, yang membuat kita paham adalah isim yang kedua di dalam setiap kalimat. Ya, jadi yang bisa membuat kita paham bagaimana keadaan apel, bagaimana keadaan gambar, bagaimana keadaan berlari adalah isim yang kedua di dalam setiap kalimat. Huwallazi akhbarona bihalawati tufahati, dialah yang mengabarkan, memberitakan kepada kita tentang manisnya apel. Wa jamalis surati, tentang bagusnya gambar. Wa ifadatul jarri, tentang bermanfaatnya berlari. Walidzalika yusammal ismusani khobaron, dengan demikian isim yang kedua dinamakan khobar. Khobar itu berita, memberitakan kepada kita tentang manis, tentang apel itu, manisnya apel, tentang bagusnya gambar, tentang manfaat berlari, bahwa berlari itu bermanfaat. Nah, itu adalah isim yang kedua yang memberitakan, yang mengabarkan, maka disebut dengan khobar. Khobar atau berita. Ya, jadi disebut dengan khobar karena memberitakan isim yang pertama sehingga memberi pemahaman. Wa idza ta'ammalna akhira kulli ismin min ismaini minal ismaini, wa idza ta'ammalna akhira ismin minal ismaini, jika kita renungkan akhir dari masing-masing dua isim ini, fi kulli jumlatin, di dalam setiap kalimat, minal jumalis sabiqati, dari kalimat-kalimat tersebut di atas, wajadnahu marfu'an, kita dapati dibaca rofa. Jadi at-tufahatu rofa, hulwatun rofa.
As-suratu rofa, jamilatun rofa, al-jaryu rofa, mufidun rofa, yaitu dhammah akhirnya. Jadi dengan kata lain mubtada harus rofa, khobar juga harus rofa, yaitu dhammah akhirnya. Halaman 37. Al-qaidatu, kaidah. Al-mubtada usmun marfu'un fi awalil jumlati. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terletak di awal kalimat. Ya, kita renungkan isim. Berarti bukan fiil, bukan huruf. Yang dibaca rofa akhirnya dhammah. Ya, kalau muzakkar salim wawu, tapi belum pembahasan tanda rofa. Kita lihat akhirnya dhammah di awal kalimat. Ya, di awal kalimat isim yang rofa yang di awal kalimat itu mubtada. Al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Khabar adalah isim yang dibaca rofa yang membentuk bersama mubtada jumlah mufidah, yang membentuk bersama mubtada, yang membentuk kalimat bersama mubtada, yang menyebabkan menjadi kalimat, ya, yang menjadikan bersama mubtada menjadikan kalimat. Jadi isim yang dibaca rofa yang didahului oleh mubtada lalu menjadikan bersama mubtada itu sebuah kalimat yang mengabarkan tentang keadaan mubtada, itu namanya khobar. Jadi khobar juga isim yang dibaca rofa. Setelah mubtada pasti ada khobar. Kalau dalam nahwu an-nahwul wadih atau kitab-kitab nahwu pasti mubtada khobar, mubtada khobar. Tapi kalau dalam kalimat kitab ada mubtada, tidak langsung khobar, kita cari khobarnya nanti di mana, tapi pasti ketemu. Jadi tidak harus selalu khobar itu lalu setelah mubtada ada khobar. Memang ada khobar tapi bisa jadi jauh. Ya. Murid itu rajin. Murid itu rajin. Murid yang dipuji guru itu rajin. Nah, rajinnya di sini. Murid yang dipuji guru lalu dia mendapatkan piala itu rajin. Nah, kita bisa bayangkan dari segini. Nah, nahwu itu hanya segini dulu. Nah, murid ini udah berderet kalimat, di sini udah ada fiil fa'il. Nah, kita harus menemukan khobarnya itu nanti mana. Murid yang juara 1, yang dipuji guru, yang mendapatkan piala itu rajin. Nah, di sini udah ada fiil fa'il beberapa kali. Ya. Nah, itu sekedar gambaran bahwa kita harus bisa menganalisa nanti mubtada lalu khobarnya mana itu nanti dianalisa begitu. Jadi gambarannya seperti itu. Ketika sudah ketemu kata itu berarti setelah itu khobar. Ya, jadi ini di dalam nahwu ini kita lancarkan. Nanti di dalam kalimat nahwu kan bertahap. Nanti tingkatannya lebih tinggi. Ini kan dua kata. Tingkatannya lebih tinggi bisa 2 kata, 3 kata, 4 kata, bahkan sudah berupa kalimat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinat, latihan-latihan. Tamrin awal, latihan pertama. Istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khobarin minal jumalil atiyah. Keluarkanlah setiap mubtada dan setiap khobar di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya tentukan mana mubtada, mana khobar di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawatu mamlu'atun. Ad-dawatu
Ad-dawatu mamlu'atun. Al-mizahu mudirrun. Al-mizahu mudirrun. Al-muallimu hadirun. Al-muallimu hadirun. Al-hawa'u mutajaddidun. Al-hawa'u mutajaddidun. At-tajiru aminun. At-tajiru aminun. Al-faqiru muhtajun. Al-faqiru muhtajun. Al-khiza'u jadidun. Al-hiza'u jadidun. Al-hadiqatu fasihatun. Al-hadiqatu fasihatun. Asy-syajaratu musmiratun. Asy-syajaratu musmiratun. Musmiratun. Ya. Makmuri baca. Ad-dawatu mamlu'atun. Al-mizahu mudirrun. Al-muallimu hadirun. Al-hawa'u mutajaddidun. At-tajiru aminun. Al-faqiru muhtajun. Al-hida'u jadidun. Al-hadiqatu fasihatun. Asy-syajaratu musmiratun. Pak Ibrahim. Ad-dawatu mamlu'atun. Al-mizahu mudirrun. Al-muallimu hadirun. Al-khawa'u mutajaddidun. At-tajiru aminun. Al-faqiru muhtajun. Al-khida'u jadidun. Al-hadiqatu fasihatun. As-sajaratu musmiratun. Ya. Ad-dawatu mamlu'atun, botol itu penuh. Al-mizahu mudirun, bercanda itu berbahaya. Bercanda itu berbahaya. Al-muallimu hadirun, guru itu hadir. Guru itu hadir. Al-hawa'u mutajaddidun, udara itu silih berganti. Udara itu silih berganti. At-tajiru aminun, pedagang itu jujur. Pedagang itu jujur. Al-faqiru muhtajun, orang fakir itu membutuhkan. Orang fakir itu membutuhkan. Al-hiza'u jadidun, sepatu itu baru. Sepatu itu baru. Al-hadiqatu fasihatun, kebun itu luas. Fasih sama dengan wasi. Bedanya adalah fasih itu fisik bentuknya. Kalau wasiun bisa fisik bisa non fisik. Wasiul maghfirah, nah luas ampunannya. Ya. Hatinya luas, pakainya wasi. Ya. Fasih. Kalau fasih itu fisik luasnya, bentuknya konkret. Tapi kalau wasi itu bisa fisik, bisa non fisik. Jadi al-maidan wasiun boleh juga, al-hadiqatu wasiun juga boleh. Ya, karena lebih fleksibel wasi. Yes, Allah juga Allahu wasiun. Ya, Allah wasiun alim, misalkan maha luas karunia-Nya. Ya. Wasi dalam konteks Allahu wasiun, luas karunia-Nya. Selanjutnya asy-syajaratu musmiratun, pohon itu berbuah. Pohon itu berbuah. Baik, dibaca tapi dengan jawabannya langsung. Ad-dawatu mamlu'atun, ad-dawatu mubtada, mamlu'atun khobar. Ya, sekarang nomor 2 makmuri. Al-mizahu mudirrun. Al-mizahu mubtada, mudirrun khobar. Nomor 3 Pak Ibrahim. Al-muallimu hadirun. Al-muallimu mubtada, hadirun khabar. Nomor 4 Al-hawa'u mutajaddidun. Al-hawa'u mubtada, mutajaddidun khobar.
Nomor 5. At-tajiru aminun. At-tajiru mubtada, aminun khabar. Nomor 6. الفقير محتاج الفقير مبتدا محتاج خبر Iya. Nomor 7. Al-khidau jadidun. Al-khidau mubtadaun jadidun khabarun. Iya. الحديقة فسيحة الحديقة مبتدا فسيحة خبر Iya. As-sajaratu musmiratun. As-sajaratu mubtada, musmiratun khabar. Iya. Di rumah diulang-ulang juga dengan artinya. Ad-dawatu mamlu'atun, botol itu penuh. Al-mizahu mudirrun, bercanda itu berbahaya. Al-muallimu hadirun, guru itu hadir, terus sampai melekat. Biar kosakata itu banyak, ya. Harus terbiasa dengan memperbanyak kosakata. Memperbanyak kosakata itu lebih bagus sudah berupa kalimat jadi. Jangan satu-satu. Itu 2 kali proses. Kitabun, buku misalkan. Tajirun, pedagang. Nanti buat kalimatnya urusan tersendiri, lebih problem. Jadi utamakan kalimat jadi. Maka kita sudah kosakatanya dapat, mufrodat, lalu kita sudah punya kalimat yang bagus, ya. Ij'al kullasmin minal asma'il atiyati mubtada'an wa akhbir anhu bi khabarin yunasibuhu. Ij'al, jadikanlah, kullasmin, setiap isim, minal asma'il atiyah, dari isim-isim berikut ini, mubtada